Awal beli 10 juta sekarang tinggal 6,7 juta. Yap, gue ceritain nasib Samsung S24 FE setelah 9 bulan. Apa yang baru? Masih worth it kah? Dan minusnya masih sama nggak sih? Let's check it out. Pertama-tama gue mau bahas dari segi ketahanan baterai dulu karena ini yang paling krusial dan dibandingin sama Samsung A56 karena keduanya menggunakan One UI 7 dan chipsetnya menggunakan Exynos. Walaupun ya beda seri, gue tahu 2400E itu lebih kenceng, tapi ketika gue pakai skenario yang sama, main game yang notabene-nya nggak berat kayak MLBB dengan settingan yang sama, brightness-nya adaptif dan di ruangan yang sama menggunakan koneksi WiFi, ini bedanya signifikan kayak 1000 mAh. Walaupun ya ketika gue pakai entertainment, nonton Instagram, nonton YouTube, itu kalau dipakai 1 jam ada selisih 1%. Tapi ya makin dipakai 3 jam, 4 jam, 5 jam, 5% itu sangat krusial banget. Apalagi kalau misalkan udah lowbat. Walaupun memang harus gue akuin S24 FE ini ketika di-upgrade ke One UI 7 bisa nambah SOT 10-20 menit. Dengan pemakaian yang intens seperti yang bisa kalian lihat. Oke, kalau dari segi charging dari awal sih sebenarnya gue nggak ada masalah. Tapi pas Samsung A56 keluar ngelihat pakai 45 watt, gue tuh jadi iri dan nggak bersyukur. Memang tuh ya guys, pepatah rumput tetangga itu pas lebih hijau. Jadi ya gimana ya, beda 25 sama 45 itu kayak beda hampir 50%. Untungnya sih memang Samsung S24 FE masih punya fitur flagship yang beneran mantep banget, yaitu wireless charging dan reverse wireless charging. Jadi kalau misalkan flip gue ini udah lowbat, lumayan bisa jadi power bank dadakan. By the way, gue penasaran ya sama kalian, apakah ada yang pakai fitur wireless charging atau pengen prefer yang nge-charge ngebut kayak Samsung A56? Coba komen di bawah beserta alasannya, karena gue pengen tahu sih. Harus diakui, dari awal launching sampai saat ini kameranya tuh reliable loh. Ada 3 lensa yang semuanya kepake banget. Apalagi pas di-update ke One UI 7, ketika gue pindah dari lensa ultrawide ke primary lens ada efek kayak hollow, seolah-olah memberikan kesan efek animasi yang mulus. Walaupun perpindahannya yang gak mulus-mulus banget, bahkan lebih mulus di Oppo Reno 14. Anyway, ketika kemarin HP ini dipakai beberapa bulan sama kakak gue, ini hasil fotonya tuh bagus banget, gak pernah ada komplain. Tapi, alangkah lebih baiknya kalau misalkan gue bandingin sama S25 dan Samsung A56 buat ngeliat apakah positioning dari S24 FE ini udah tepat. Well, menurut gua ketika foto-foto di kondisi daylight, gue surprise S24 FE ini punya perpaduan warna dari A56 dan S25. Jadi hasilnya agak semi-natural tapi highlightnya joss dengan dynamic range ya ala Samsung lah ya, yang selalu on point. Walaupun dari segi detail ini yang gue rasa masih belum diimprove dari awal. Yes, gak konsisten. Menurut gua A56 lebih bagus karena selalu on point, merata ke seluruh foto di keadaan apapun. Even gue pakai 2 kali zoom itu warnanya selalu bagus, gak wash out kayak di S24 FE, terutama di kondisi low light. Tapi ya harus gue akui, ini surprisingly malah lebih tajam ketimbang S25. Jadi kalau misalkan kalian tanya, bang, mana kamera yang lebih bagus? Menurut gue, kalau misalkan mau aman, ya Samsung A56. Walaupun nggak ada lensa telefoto, tapi di keadaan low light, daylight, primary lensnya tuh sangat reliable. Sedangkan telefoto di S25 dan S24 FE ini masih perlu improvement. Secara ya wajar sih, ada beda bukan aperture juga. By the way, gue mau iseng coba bandingin S24 FE dan S25 biasa. Kalau misalkan menghadap sini, wow, oke sih. Sama-sama bagus, walaupun memang kontrasnya di S25 tuh lebih terang. Tapi ya sama-sama stabil, guys. Jujur, kalau gue ngomongin soal performa Exynos 2400 Etel tanpa mementingkan hal lain, jelas ini masih kencang banget. Bahkan setelah udah diupdate One UI 7, malah berasa makin kencang. Ya, animasi One UI 7 harus diakui bikin rasanya itu makin seger, lebih responsif saat-set, lebih minim delay-nya, lebih responsif, jadi mirip kayak iOS. Dan kalau misalkan kalian mau pakai setiap harinya ya, gue nggak pernah ada masalah apapun sih, multitasknya lancar. Tapi memang kalau kita ngomongin dalam segi suhu cooling, ini yang harus digarisbawahi dan harus diperhatikan. Sekarang ini ketika gue browsing di kondisi indoor menggunakan WiFi buat Instagram Reels, nonton YouTube, HP bisa berasa anget-anget. Bahkan kalau misalkan gue pakai cellular data di kondisi outdoor terik matahari, ini berasa panas gak sih? 40 derajat rasanya ada. Sayang gue nggak ngetes di luar bawa termometer. Tapi yang pasti, pakai casing aja berasa panas. Terus ketika gue main MLBB di kondisi indoor 1 jam aja tanpa
AC, ya ini bukan bilang cepet panas, tapi bisa bikin HP tuh jadi panas, padahal game MLBB doang. Mengingat HP-HP lain dengan ukuran bodi sebesar ini, ya cooling di S24 FE masih perlu diimprove. Apalagi ketika gue misalkan pakai Samsung DeX 30 menit, melakukan multitask untuk ngetik script, buka aplikasi yang lain, bahkan main Minecraft, ini berasa panas sih. Wajar sih device kecil ini ditampilin ke layar segeban ini, jadi wajib perlu pakai fan cooling biar performanya lebih stabil dan nggak ngerusak baterai karena ya itu panas. Oke, kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk signal gimana? Oke, rata-rata indikatornya memang selalu ada di 2 bar, tapi gue nggak pernah ada isu apapun sih. Downloadnya tuh kencang banget, bahkan ini lebih baik, sedikit spoiler, ketimbang Samsung Z Flip 7 yang sekarang gue pakai. Sama-sama Exynos loh padahal. Nah, terakhir gue mau bahas dari segi full software-nya. Harus diakui kali ini Samsung bener-bener konsisten. Maksud gue, konsisten di sini ketika ada HP launching baru itu beneran dapat update-nya sama persis. Kayak pas launching S25, ada update apa, HP ini langsung kebagian. Pas launching Z Fold 7 dan Z Flip 7, HP ini langsung kebagian. Bahkan sekarang udah di security patch bulan Agustus. Dan udah terima 1 kali major OS update. Dari Android 14 ke Android 15, dari One UI 6.1 ke One UI 7. Total, HP ini udah terima 11 kali update. Menurut gue gila sih, ini perfect banget. Jadi umur HP ini masih 6 tahun lagi guys. Panjang, tenang aja, nggak usah buru-buru. By kalau misalkan kalian tanya, Bang, apa yang baru? Ya tadi, animasinya lebih mulus, user interface-nya makin simple, icon-iconnya berubah. Terus ada 2 fitur yang menurut gue sangat kepake banget. Pertama, Best Face. Ya, fitur yang dari Samsung A56 kemarin, bahkan dari flagship S25 Ultra kemarin sih, juga ikutan dibawa masuk sini. Kalau misalkan ada foto kedip, bisa dimelekin lagi dengan catatan kalian mesti nyalain fitur motion photos. Terus ada audio eraser, jadi kalau misalkan di background gue ada musik pasang, tetap suara gue bisa ketangkap dengan baik. Noise di belakang bisa dihilangin menggunakan AI doang. Seperti yang bisa kalian dengar ini, gila banget sih. Gue nggak nyangka ini kebagian. Dan kalau misalkan kalian pengen ke setting, bisa pakai bahasa natural. Kalau misalkan mata sakit, ya tinggal tulis aja mata sakit. Nanti dikasih opsi yang tepat harus ngapain biar kalian nggak usah repot-repot. Jadi ini bagus sih buat orang awam, bisa settingin sendiri tanpa harus minta tolong orang lain. Mantap, anti manja-manja club. Oh ya, by the way, fitur Now Brief gak ada ya, adanya cuma Now Bar doang. Terakhir gue mau curhat hal penting yang nggak penting juga, jadi tergantung, semoga ini bermanfaat. Dari segi build quality, apalagi kemarin selesai nge-review Samsung A56, gue pas pindah ke S24 FE lagi, ini berasa bongsor, berasa tebel, berasa berat, dengan kapasitas baterai yang lebih kecil 300 mAh ketimbang A56. Gue berharap untuk S25 FE bisa dibuat lebih tipis, lebih ringan, walaupun ya harus gue akui, untuk casing bawaan yang dikasih pas kita ikut PO di awal, ini bagus loh. Emang dalamnya nggak ada kayak fabrik-fabrik yang halus, jadi kalau misalkan ada benda masuk dari kamera, bisa bikin HP ini lecet, tapi setidaknya proteksi dari luarnya. Walaupun ini kelihatan nggak tebel, masih ngasih grip yang enak, dan ngasih ekstra proteksi yang bagus. Kemarin ini, kakak gue sempet jatuhin HP-nya, tapi aman-aman aja. Walaupun ya ini agak licin dan gampang kebaret. Gue berharap ini silicone case-nya bisa terus dilanjutin untuk seri-seri selanjutnya, karena beneran bagus. Jarang banget sih gue bahas casing. So guys, dari awal kenapa gue nggak nge-review HP ini cuma di compare-compare doang? Karena gue ngeliat positioningnya memang masih membingungkan. Secara harganya tuh 10 juta cuma dapat 256. Di tengah jalan muncul 512, bikin yang PO di awal tuh jadi nyesek. Tapi ya udahlah ya. Sekarang setelah 9 bulan kemudian, kalau misalkan kalian pengen beli, gue ngecek di e-commerce nih, Samsung Official Store, brand new, BNIB, harganya 7,6 juta untuk varian 8/256GB, jelas worth it banget. Tapi kalau misalkan kalian lagi buka TikTok Shop dan dapat di harga 6,7 sampai 6,9 juta, ya jelas itu lebih worth it lagi. Kalau misalkan kalian pengen cari HP dengan performa yang lebih aman untuk jangka panjang ketimbang Samsung A56, kualitas videonya yang bagus, kameranya itu lengkap banget, bahkan kebagian fitur-fitur AI penting, jadi sangat-sangat worth it. Tapi kalau misalkan kalian bilang, Bang, kan S25 FE mau keluar. Ya kalau misalkan nggak ada urgensinya, ya tunggu aja di sana, ngelihat perbandingannya. Kalau misalkan nggak beda jauh, sikat yang ini. Kalau misalkan beda jauh, sikat yang sana. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan udah pakai S24 FE dari awal launching, coba dong nge-share suka-dukanya di bawah, biar gue tahu juga. So, gue berharap dengan adanya video bisa terbantu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga, supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated without to date. Thank you guys. Woo!